Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali melalui renungan harian pagi Jemaat Sidoarjo. Tepatnya hari ini Kamis 10 April 2025. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu dan cinta-Mu sehingga kami tetap mengalami kehidupan ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk dapat mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Habakuk pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 4 dan ayat yang ke-9 dan 10. Ayat yang keempat, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Ayat yang ke-9, busurmu telah kau buka telanjang, telah kau isi dengan anak panah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang kau belah. Ayat yang ke-10, melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Amin. Ketakutan dan pengharapan dalam iman kepada Allah. Ketakutan adalah kondisi yang wajar dialami oleh setiap manusia. Bahkan Yesus sendiri merasakan ketakutan dan pergulatan batin yang mendalam di Taman Getsemani. Ketakutan mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia, sekaligus memanggil kita untuk bersandar kepada Allah yang tidak terbatas. Nabi Habakuk dalam doanya mengawali dengan pengakuan jujur atas ketakutannya terhadap penghakiman Allah yang akan dijalankan melalui bangsa kasihnya. Mengapa Habakuk begitu takut? Karena ia percaya bahwa firman Allah selalu digenapi. Ketakutan Habakuk justru menjadi cerminan imannya yang mendalam kepada Allah. Di tengah ketakutan itu, ia melihat keagungan Allah yang memenuhi langit dan kekuatannya yang bercahaya bagaikan kilauan terang seperti yang digambarkannya di ayat yang keempat. Dalam doanya, Habakuk mengalami dua hal yang saling melengkapi. Di ayat yang ke-9, rasa takut dan rasa kagum yang menggambarkan Allah sebagai pemimpin perang yang akan menghancurkan semua musuhnya. Lalu di ayat yang ke-10, dia juga melihat Allah sebagai penguasa tertinggi yang bahkan membuat matahari dan bulan berhenti di tempatnya. Gambaran ini menegaskan kedaulatan Allah yang tidak terdahulu. Dalam kehidupan, kita sering berada dalam situasi yang penuh ketakutan. Namun, ketakutan bukanlah akhir dari segalanya. Ketakutan, jika dilihat dengan iman, dapat membawa kita kepada pengharapan. Seperti Habakuk, kita diajak untuk mengagumi keagungan Allah di balik apa yang kita takuti. Ketakutan bukan hanya mengingatkan kita akan kelemahan kita, tetapi juga menyadarkan kita akan Allah. Orang yang tidak mampu keluar dari ketakutannya karena mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, mereka yang bersandar kepada Tuhan akan menemukan kekuatan untuk hidup tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Dalam ketakutan, kita menemukan kegagungan dan di dalamnya ada pengharapan yang memampukan kita untuk terus melangkah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam iman kepada Allah memampukan kami selalu memiliki pengharapan. Terlebih ketika kami
menghadapi ketakutan. Ketika kami melihat dalam iman, sungguh kami diberikan pengharapan, sebab kami tidak sendiri dalam ketakutan itu. Ada Tuhan tempat kami bersandar yang akan menolong kami dan mampukan kami. Berkati seluruh jemaat ya Tuhan, tetap mengandalkan Engkau dalam perjalanan kehidupannya. Apapun yang Tuhan izinkan kami alami hingga saat ini, baik secara pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam pergumulan lainnya. Tuhan, Engkaulah sandaran kami sebagai jemaat-Mu, sehingga meletakkan semua kepada Tuhan. Ada kekuatan yang akan menopang kami menghadapi semuanya itu dengan hebat dan baik, karena Tuhanlah di balik semuanya itu. Berkati seluruh aktivitas jemaat pada hari ini ya Tuhan. Tuhan terus melindungi dan menopang. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Kami datang menyampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai.